Haleluya Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami ucap syukur akan kasih setiamu. Kami akan melihat Engkau Tuhan menjawab doa kami melebihi apa yang kami doakan. Sungguh kami boleh menikmati kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah tebusan-Mu Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan kami percaya sekalipun dunia bergoncang. Tapi kami anak-anak-Mu. Kami akan hidup di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah Tuhan terhempaskan oleh apapun, oleh goncangan apapun. Karena Engkau di dalam kami. Roh Kudus malam hari ini berbicaralah, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu butuh urapan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan tempat ini. Berikan kami tanah hati yang subur untuk menerima setiap benih kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, tolak setiap kekerasan hati yang menolak kebenaran firman Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Lembutkan setiap hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu boleh memerdekakan kami. Sehingga kami boleh lebih daripada pemenang. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam hari ini ya. Malam hari ini saya mau sharing tentang firman Tuhan, yaitu menikmati kemurahan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 11, yang dapat boleh kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan katakan begini, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Firman Tuhan malam hari ini katakan, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu pun yang baik. Ya, jadi malam hari ini saya dan Bapak Ibu datang malam hari ini mencari Tuhan. Pastikan setiap kita malam hari ini kita datang adalah mencari Tuhan. Tidak ada agenda lain. Ya. Jadi kalau benar kita datang mencari Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kita tidak akan kekurangan satu pun yang baik, kata firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita datang, oh ya karena rata-rata kita semua pekerja ya. Karena pekerja kan diwajibkan ya. Ya Ibu Head. Asyar kan diwajibkan. Jadi kitanya ya paling tidak 1 bulan kan mesti 1 kali hadir lah. Ya mau gak mau saya harus hadir. Atau ya karena saya dijadwalkan malam ini saya mau harus doa. Ya saya mau gak mau saya harus hadir. Tetapi pastikan kita datang karena kita itu mau mencari wajahnya Tuhan. Ya bukan karena online saya lagi sepi. Karena toko lagi sepi. Sekarang kayaknya kiri kanan depan belakang ketemu orang. Ya sepi ya. Sampai dibilang tuh lihat jalanan aja sepi katanya. Iya saya lihat-lihat. Oh iya sepi. Iya sepi. Jadi sepi di mana-mana orang bilang sepi. Sepi ketemunya tiap hari sepi. Lama-lama aku bilang kenapa jadi begitu ya. Jadi kita itu bisa terbawa jadinya loh. Bapak iya sepi. Jadi tanpa sadar kita mulutnya terceplos. Iya sepi. Gitu loh. Tapi tidak percaya. Firman Tuhan katakan. Ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan. Kita tidak kekurangan satu pun yang baik. Ya. Firman Tuhan katakan dari segala yang baik. Tidak ada satu pun tidak digenapi. Semua digenapi. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang mencari Tuhan. Amin. Ya. Jadi pastikan kita malam hari ini datang bukan karena saya ingin kesembuhan. Kita datang bukan karena saya mau pengen dapat pacar. Saya mau bisnisku biar beres. Ya. Tapi kita datang itu karena mau mencari Tuhan. Menurut Bapak Ibu ya. Kalau kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Firman Tuhan pernah berbohong enggak? Tuhan katakan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak kekurangan loh, dikatakan loh. Tidak kekurangan. Kalau sampai kita kekurangan, apa karena kita itu tidak tahu yang mana kebutuhan atau keinginan? Karena keinginan kita yang menyebabkan kita demikian. Atau kita datang apa sekedar panasin bangku gereja.
dengan motivasi lain, dengan agenda lain. Sehingga kita datang istilahnya kita tidak ketemu Tuhan. Sampai kita bisa mengalami kekurangan. Sedangkan Tuhan janji loh, datang mencari wajah Tuhan tidak kekurangan satu pun. Tuhan bilang satu pun tidak kekurangan. Yang baik itu tidak kekurangan. Tuhan sediakan, Tuhan siapkan bagi kita. Ya, coba kita renungin ya. Tuhan katakan burung di udara aja Tuhan pelihara. Kita lihat iya, burung di udara loh Tuhan pelihara. Terus bunga-bunga di padang aja Tuhan bilang Tuhan hiasi. Kok kita ini anak Tuhan loh. Kadang saya renungin ya. Kita ini anaknya. Tuhan sampai bilang nyawa aja dia berikan untuk kita. Kita ini anak loh. Bapak Ibu sadari ya. Posisi kita itu anak. Amin. Kita ini siapa? Kita ini anak. Jadi kalau sampai istilahnya kata lain, papa kita, tetangga aja dia kasih makan. Masa anaknya dia gak kasih makan? Mungkin gak? Itu sangat gak mungkin. Yang ada prioritaskan anaknya. Orang tua di dunia aja istilahnya yang terbaik itu dia kasih ke anaknya dulu. Ya kalau makan ikan ya daging-daging diambilin kasih ke anaknya dulu. Takut anaknya ketulangan. Ya papa mamanya makannya apa yang kepala lah, yang apalah gitu loh. Gitu gak sih? Ya, gitu loh. Papa di dunia loh. Apalagi papa kita ya yang di surga. Dikatakan nyawa aja dia berikan untuk kita. Bapak Ibu aminin firman malam hari ini. Pegang teguh firman Tuhan. Tuhan katakan kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lupakan semua masalah kita. Kita tidak akan kekurangan satu pun yang baik. Sekalipun orang bilang dunia lagi sepi. Usaha lagi sepi, sablonan lagi sepi, toko lagi sepi. Gak apa-apa sepi. Kita di dalam Tuhan, dipelihara Tuhan. Amin. Percayalah, Tuhan tidak akan biarkan sampai kita tergeletak. Tangan Tuhan itu menopang. Kalaupun kita sampai jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Ada kalanya Tuhan izinkan kita jatuh. Pernah ngalamin jatuh? Kenapa kita harus diizinkan jatuh? Ketika kita jatuh berasa sakit, oh iya, mata kita ke atas. Yang kita cari itu Tuhan, ya. Kalau enggak kita lupa diri kadang. Orang kalau diberkati terus itu bisa lupa diri loh. Jadi makanya ada kalanya itu Tuhan izinkan. Sampai kita itu terjatuh sedikit. Oh iya kita sadar, kita butuh Tuhan. Supaya hidup kita itu bisa tergantungan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau enggak, habislah kita. Istilahnya kayak iklan apa? Sunlight ya. Tamatlah riwayat apa? Kesan degilnya katanya. Habis. Kalau kita itu enggak tergantungan kepada Tuhan. Terus dikatakan kalau kita sadari kita ini milik Tuhan. Jadi apapun yang ada pada kita, ya kita percaya itu ada inventaris surga. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau usaha kita milik Tuhan, kita percayakan. Ya, jangan hati kita berpaut ke situ. Apapun yang ada pada kita, kalau kita percaya itu milik Tuhan, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran kita itu mengikat kita di situ. Ya, istilahnya kayak Giro mau jatuh tempo. Masa karyawan lebih gemetaran daripada bos? Mungkin enggak? Ada enggak karyawan, bos ini udah jatuh tempo, terus karyawannya gemetaran. Daripada bosnya masih nyantai-nyantai. Enggak mungkin dong ya. Kalau kita percaya usaha kita, semua yang ada pada kita, itu adalah milik Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya. Sekalipun tidak ada jalan, Tuhan terlalu sanggup untuk membuka jalan buat kita. Ya, kenapa saya mau katakan semua ada pada kita itu adalah inventaris surga. Ya, Bapak Ibu, ketika kita check out dari dunia, ada nggak kita bawa? Nggak ada satupun kita bawa. Berarti itu bukan milik kita. Kita hanya dipercayakan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Jangan punya hati untuk memiliki. Ketika kita dipercayakan dalam hal sekecil apapun, belajarlah setia. Belajar setia mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Berapa hari lalu karyawan saya sering begini.
Kadang isi bensin saya udah bilang pakai nota. Iya, ujung-ujungnya nggak pakai nota. Sampai satu hari saya bilang, ya udah, nggak pakai nota, nggak ada nota, nggak bisa tagih. Ya udah, berarti pakai uang lu sendiri. Wah, dia agak gimana gitu. Tapi puji Tuhan, hari kedua, besoknya itu kalau isi bensin udah nota datang. Udah ada nota. Saya tanya dia, kamu tahu nggak kenapa saya harus nggak ada nota nggak mau nagih? Dia bilang, iya, disiplin saya. Iya, saya mendisiplin dia supaya apa yang saya ngomong, dia itu bisa pegang. Ya, ngomongan saya dia bisa pegang. Saya harus disiplin dia, saya harus relain dia harus menanggung dengan sejumlah nilai. Meskipun uang itu nggak seberapa, tetapi dengan begitu dia akan ingat seumur hidup dia. Tiap kali isi bensin bagaimanapun harus ada nota. Belanja benang atau apapun harus ada nota. Jadi saya bilang, dari hal sekecil itu pun kamu harus belajar mempertanggungjawabkan. Kapan itu saya kasih dia selalu ada sisihkan uang buat dia di tas. Jadi supaya dalam perjalanan kalau ada apapun, istilahnya keperluan mendadak, istilahnya ada duit lah gitu loh. Suatu kali dia pakai itu uang. Ketika saya tanya, dia nggak bilang dia kepake. Iya, kadang buat parkir lah apalah gitu loh. Berdali sana sini. Saya bilang caranya kamu seperti itu. Kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ketika saya mempercayakan kamu hal sekecil ini aja, kamu nggak bisa saya percaya. Bagaimana saya mempercayakan kamu sesuatu yang besar? Dia bilang iya, tapi puji Tuhan hari ini udah bagus. Jadi apapun dia pakai nota, dia bisa ngomong apa adanya gitu loh. Saya lebih suka kamu ngomong apa adanya daripada kamu berdalih sana sini. Saya percaya, saya renungin begitu juga Tuhan. Ya, ketika kita datang mencari Tuhan, sungguh-sungguhlah. Dengan segenap hati kita datang mencari Tuhan. Jangan sampai kita ada ambisi, ada agenda lain. Jadi saya percaya ketika kita ada agenda lain datang mencari Tuhan, ya bisa aja Tuhan istilahnya ya udah biarin dulu. Sampai lu jujur padaku. Sampai lu ngomong apa adanya. Baru Tuhan tolong istilahnya. Ya, sampai kita itu mau sungguh-sungguh. Kadang ada kalanya Tuhan juga demikian, mendisiplin kita. Supaya kita datang kepada Tuhan itu istilahnya tidak untuk kepentingan kita. Tetapi kita datang kepada Tuhan benar-benar kita punya kerinduan. Kita merasa kita perlu Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu kita. Tapi kita yang perlu Tuhan. Ya, supaya kita mencari Dia itu bisa dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Bukan istilahnya dengan semau-maunya kita. Ya, ada perlu kita datang. Enggak ada perlu kita hilang. Papa nggak mau ada yang demikian. Terus kita kalau bekerja di ladang Tuhan jangan sampai kita mengeluh. Ya kadang kita melayani seringkali dalam komsel juga demikian. Mau bagi tugas saja kayaknya sulit banget. Melayani kayaknya setengah hati. Ya kadang saya lihat ya ampun ya bagaimana kita bilang mau diberkati. Tapi dalam komsel kok kita kayaknya sulit untuk berbagi. Mendoain teman aja kayak sulit. Mau keluar suara aja suaranya emas banget gitu loh. Gimana gitu loh, saya kadang renungin ya. Kok kitanya seperti itu gitu loh, sampai kapan? Kita mau belajar di mana kalau bukan belajar di dalam komsel? Kita kapan bisa bertumbuhnya kalau kitanya sedemikian terus gitu loh. Ya, yang ada kita ya udah hari demi hari kita jalanin tapi tanpa kita mengalami pribadinya Tuhan. Kita tidak bertumbuh. Jadi sayang sekali ya. Tapi yang Tuhan mau adalah Tuhan bukan mencari orang yang hebat. Ya, nggak ada orang hebat. Tetapi yang Tuhan mau adalah mencari hati yang mau. Ya, hati yang rela, hati yang mau, itu yang Tuhan cari. Tuhan nggak cari orang hebat. Saya percaya kita semua juga pasti bisa. Amin. Saya ingat, saya banyak menikmati kemurahan Tuhan. Kadang kalau saya renungin ya, saya merasakan Tuhan begitu baik gitu loh. Saya ingat dulu pertama kali saya datang ke gereja, datang ke Jakarta. Itu masih buta, jalan Jakarta itu benar-benar buta sama sekali ya. Jadi ya teman saya ajak ke gereja, saya ke gereja gitu loh. Ada doa malam kayak gini hari tengah minggu. Suatu hari saudara saya bilang begini, saya kan tinggal sama saudara saya. Dia bilang begini, waktu itu saya lagi cari kerja, baru sampai sih berapa hari gitu lagi cari kerja tapi belum dapet. Jadi dia bilangnya begini, gereja melulu katanya. Emang gereja bisa kasih makan, gereja bisa kasih duit gitu. Tapi satu sisi saya bilang Tuhan kuatkan saya gitu loh.
Ya, saya tetap setia. Saya belajar pegang janji Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini membuktikan bahwa saya mencari Tuhan, saya tidak kekurangan satu pun yang baik. Buktinya sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saya ya. Saya boleh melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan saya. Bagaimana firman Tuhan digenapi dalam kehidupan saya. Saya melihat kehidupan saya bisa jauh lebih baik gitu loh. Dari yang ngomong gitu loh. Ya, itu ada tanda bukti cinta Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya percaya apa yang saya alami, Bapak Ibu pasti akan mengalami. Ketika kita punya hati yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Dan waktu itu kami juga pernah ngalamin, awal mulanya kami baru habis beli rumah. Jadi rumah kami itu rayapan, rumah kami masih rusak gitu. Waktu itu kami mulai konveksi. Jadi waktu mulai konveksi itu, jadi kami kerja, hasil saya suami istri itu habis nombok buat konveksi itu. Jadi konveksi itu istilahnya bukan untung tapi rugi gitu loh. Karena awal permulaan rugi, mengalami kerugian. Terus waktu saya beli rumah itu, jadi dari yang tuan rumah itu dia tinggalin AC dia karena AC-nya udah lama gitu, AC tua dia tinggalin buat kami. Jadi kami pakai sekitar berapa bulan, akhirnya AC itu rusak. Jadi ketika rusak, dipanggillah tukang AC ini datang nih. Tukang AC ini kurang ajar sekali loh. Kalau saya ingat, aduh Tuhan. Dia datang, saya udah bilang, Pak ini AC-nya udah tua nih ya, tua sekali. Udah seumuran nenek gua. Kalau seandainya rusaknya parah, jangan dibenerin. Jadi ketika udah tahu penyakitnya apa, kasih tahu dulu ya, telepon. Saya ngomong sampai berkali-kali loh. Sampai dia mau keluar pagar pun saya bilang, telepon dulu, jangan dibenerin dulu. Kenapa? Karena saya nggak pegang uang, karena saya nggak punya duit. Saya udah bilang pesan dia begitu. Dia bilang iya, saya tungguin kok nggak ada telepon. Besoknya nggak ada telepon. Akhirnya tiba-tiba kucek-kucek datang ke rumah bawa AC. Oh saya pikir AC saya itu rusaknya ringan, udah jadi. Terus tahu nggak dia datang-datang dia bilangnya apa? Ini rusak, bocor, udah dilas. Bayarnya 450.000. Itu 10 tahunan yang lalu. Bayangin gak? Harus bayar 450.000. Saya bingung-bingung, gak ada duit ya. Saya kan udah bilang, jangan dibenerin dulu, saya bilang. Iya ini udah dilas katanya. Kencangan dia, saya mau ngomong gimana gitu. Saya bilang gini aja deh, udah AC-nya saya gak usah. Buat bapak aja bawa pulang. Enggak katanya saya gak mau. Saya jadi bingung, dikasih gak mau. Mau bayar gak ada duit. Aduh Tuhan, saya harus bagaimana? Ini saya sampai keluar air mata loh. Akhirnya saya terpaksa pinjam sama cici saya. Pinjam untuk bayar dia. Itu saya pernah mengalami hal demikian. Sampai saya juga pernah ngalamin Bapak Ibu. Waktu itu udah mendekat mau bayar listrik. Listrik gak ada duitnya loh. Lagi konveksi tapi gak ada duit untuk bayar listrik. Saya percaya sini banyak orang-orang konveksi, orang sablon pernah ngalamin hal-hal demikian ya. Pernah gak? Pernah ya. Jadi bukan saya doang ya. Jadi gak sedih sendiri dong ya saya. Saya pernah ngalamin hal demikian. Tetapi biarpun saya kekurangan, saya mau katakan satu hal. Perpuluhan saya tidak pernah terlupakan. Setiap gajian kami tumpang tangan atas uang yang kami terima. Kami minta Tuhan kuduskan. Habis itu perpuluhan tetap kami sisihkan dulu. Itu prioritas. Saya sisihkan tidak bisa diganggu gugat. Ya, jangan sampai kita pakai perpuluhan. Jangan sampai kita pinjam perpuluhan. Ingat di perjanjian lama, kalau kita pinjam perpuluhan, kita itu harus membayar bunga. Gak boleh, jangan sampai gitu loh. Jadi saya tetap sisihkan. Terus mau bayar listrik itu gak ada duit loh. Saya hanya bilang Tuhan mau bayar listrik tapi gak ada duit. Tapi Tuhan itu baik loh. Malamnya waktu kami tidur, saya dikasih mimpi sama Tuhan. Saya masuk, dalam mimpi itu saya masukin amplop ya 1 juta perpuluhan. Berarti bisa dapat berkat berapa? 10 juta. Saya besoknya saya girang. Saya kasih tahu calling seolah saya udah terima duit nih. Saya bilang kita itu akan diberkati 10 juta. Perpuluhan kita 1 juta. Saya mimpi tadi malam. Dengan iman saya katakan begitu. Terus benar. Hari itu juga saya terima uang 10 juta. Dahsyat gak Tuhan kita? Saya bisa bayar listrik. Tuhan gak biarkan saya kekurangan. Tuhan tidak biarkan janji Tuhan ditepatin. Kita tidak akan kekurangan satu pun yang baik.
Jadi Tuhan katakan, saya bisa bayar listrik. Saya puji Tuhan banget, saya mengalami hal-hal demikian. Saya banyak mengalami kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya, bagaimana dahsyatnya Tuhan yang kami alami. Jadi saya merasakan, aduh Tuhan baik banget gitu loh. Saya mau katakan Tuhan itu ya tidak pernah berhutang. Kita mau lihat ya, orang seperti apa sih akan menikmati kemurahan Tuhan. Orang yang bisa menikmati kemurahan Tuhan itu adalah orang yang tahu bersyukur. Ya, orang yang tahu bersyukur. Orang yang bisa bersyukur itu orang seperti apa? Orang yang seberapapun dipercayakan kepadanya, dia tetap berterima kasih. Dia tetap bersuka cita. Dia tidak menuntut. Jadi apapun yang suruh kerjakan, dia kerjakannya dengan segenap hati. Dia itu bertanggung jawab. Itu orang yang bisa bersyukur. Terus orang yang Bapak Ibu pernah ngalamin gak? Pernah ketemu orang-orang yang tidak bisa bersyukur gak? Orang gak bisa bersyukur itu sedih loh ya. Jadi kalau kita dekat dia kayaknya aduh lelah gitu loh. Kita capek duluan loh. Jadi apa-apa salah. Kayaknya jadi Tuhan itu salah loh. Dikasih panas, dia bilang panas sekali. Mau kemana-mana gak bisa. Kalau dikasih hujan, hujan melulu. Susah juga. Kalau diberkati, dia bilang, aduh setengah mati kerjanya. Diberkati bilang setengah mati kerja. Enggak diberkati dia bilang, aduh nyantainya setengah mati. Lebih-lebih setengah mati. Apa semua setengah mati. Ya sering ketemu orang-orang begitu enggak? Itu ada orang-orang yang enggak bisa bersyukur. Ya. Jadi kita percaya ketika kita bisa mengucap syukur, kita itu akan menikmati kemurahan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan kita hal sekecil apapun, belajarlah mempertanggungjawabkan. Terus yang kedua, orang yang bisa menikmati kemurahan Tuhan itu orang apa? Orang yang rendah hati, orang tidak gampang kecewa. Kita melihat ya, kisahnya di dalam Matius 15 ayat 21. Dan perikop ini adalah tentang perempuan tanah Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Jadi menceritakan kisah ini adalah perempuan Kanaan ya. Jadi waktu itu Yesus dari Yudea, dia mau menuju ke Tirus, ke Sidon. Waktu di Yudea itu, ya Yesus sempat sebelumnya, kisah sebelumnya itu kita lihat perikopnya bagaimana Yesus sempat kayak berselisih paham dengan orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat. Jadi waktu itu mereka mempercakapan bahwa apa yang najis. Gitu loh. Jadi ahli Taurat ini bilang tuh murid-muridnya Tuhan Yesus itu makan tidak cuci tangan. Jadi Tuhan katakan bukan apa yang masuk tetapi apa yang keluar mulut itulah yang najis gitu loh. Sempat berdebat di situ. Habis itu dikatakan di dalam kisah ini bagaimana Yesus waktu itu dia mau menuju ke Tirus, ke Sidon. Dia dari Yudea mau menuju ke Sidon. Jadi sering kita ketemuin di dalam Alkitab bagaimana Yesus setelah menyembuhkan orang sakit, dia mau pergi satu tempat yaitu untuk menyendiri. Ya. Jadi di daerah Tirus, daerah Sidon ini itu adalah daerah orang yang non-Yahudi, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau menyingkir ke sono. Di dalam sini ternyata Tuhan pergi ke sono pun diketahui oleh orang. Nah, ceritanya datanglah nih seorang perempuan. Jadi perempuan ini datang kepada Tuhan. Harusnya perempuan ini dikatakan dia tidak layak. Kenapa? Karena dia bukan orang Yahudi. Dia mendekati Tuhan, yaitu seorang rabi orang Yahudi. Dia datang kepada Tuhan dengan memberanikan diri. Dia katakan begini di ayat 22. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi perempuan ini datang kepada Tuhan karena anaknya itu dalam keadaan kerasukan. Ya. Dirasukin setan. Di ayat 23 dikatakan Yesus mencuekin dia. Jadi dia mohon kepada Tuhan, tapi Tuhan bodoh amat gitu loh. Tuhan cuekin. Enak gak dicuekin? Gak enak ya. Jadi ceritanya perempuannya dicuekin oleh Tuhan. Terus selanjutnya dikatakan perempuan ini teriak terus, dia ngikutin terus, dia berusaha terus. Dia tidak menyerah, dia berjuang. Sampai Tuhan menjawab dia. Akhirnya karena terlalu berisik, muridnya bilang kepada Tuhan, guru udahlah katanya, bilang aja ke dia, suruh pergi dia. Gitu loh. Terus akhirnya Yesus bilang begini,
Yesus bilang, aku diutus hanya kepada bangsa yang terhilang, yaitu umat Israel. Kita lihat ya, sikap hati dari perempuan ini dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak kecewa, sekalipun dia ditolak, sekalipun Tuhan cuekin dia. Dia tidak kecewa. Di ayat 25 dikatakan, perempuan ini mendekat lagi kepada Tuhan. Dia bukan hanya mendekat, dikatakan dalam firman Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia mendekat, dia menyembah Tuhan. Dan dia memanggil kepada Tuhan, Tuhan. Tadi dia bilang kan anak Daud. Sekarang dia bilang Tuhan. Dia minta terus pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, hati siapa yang tidak tergoncang ketika kita datang kepada Tuhan, ya, hati Tuhan pasti tergoncang. Percayalah, ketika kita datang mencari Tuhan, hati Tuhan pasti tergoncang. Tuhan tahu gak permasalahan kita? Tuhan tahu gak kalau rumah kita udah mau habis? Tuhan tahu gak kita udah gak kerjaan? Tuhan tahu gak kalau besok dapur kita tidak berasap? Tuhan sangat tahu. Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan tunggu adalah respon hati kita. Segenap hati gak kita datang mencari Dia? Ketika kita datang dengan segenap hati mencari Tuhan, saya percaya firman Tuhan katakan anak cucu kita tidak akan kekurangan. Tidak akan meminta-minta roti. Saya gak pernah lihat orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sampai mati kelaparan. Enggak ada. Enggak ada. Saya katakan, janji Tuhan itu ya dan amin. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia Tuhan yang baik. Ya. Kita lihat ya, sekalipun perempuan ini ditolak. Ya, Tuhan katakan, Tuhan cuekin dia tapi dia tetap terus datang mencari Tuhan. Sampai Tuhan katakan apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang dilemparkan kepada anjing. Bapak Ibu bisa pahamin gak? Jadi perempuan ini seolah-olah dianggap sebagai anjing. Artinya di sini adalah karena dia bukanlah bangsa pilihan. Karena dia adalah non-Yahudi. Jadi istilahnya sekalipun dia bukan non-Yahudi, dia datang kepada Tuhan. Tuhan bilang ya istilahnya saya gak bisa buat lo gitu loh. Tetapi dia terus mencari Tuhan. Dia tidak menyerah, ya. Dan lagi-lagi kita lihat kerendahan hati perempuan ini, dia mengaku apa? Tuhan dia ngakui, iya, saya memang anjing. Tetapi saya menunggu belas kasihan Tuhan. Saya menunggu roti yang jatuh dari meja, yaitu remah-remah yang jatuh dari meja. Itu yang saya tunggu. Menggetarkan enggak Bapak Ibu? Saya renungin firman Tuhan ini ya. Wih, dahsyat sekali cewek ini. Dahsyat sekali. Sekalipun dia ditolak, dia tidak kecewa. Dia tidak mundur. Dia terus mencari Tuhan. Dia terus pegang Tuhan. Sampai Tuhan peduli akan dia. Ya, ada kalanya kita jangankan mau ditolak. Ya, dirangkul aja kabur. Diberkati dikit aja kita kabur. Jadi saya renungin bagaimana perempuan ini ya. Dia tidak terserah mau bilang dia apapun, dia gak masalah. Yang penting dia mau menantikan sesuatu dari Tuhan. Ya, dia mau menantikan Tuhan berkata sesuatu untuk anaknya, untuk kesembuhan anaknya. Dahsyat ya. Sampai Tuhan di ayat 8 Yesus katakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Di firman Tuhan katakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Apapun persoalan kita malam hari ini, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh sampai kita terima jawaban Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita, percayalah. Ya. Jadi tadi kan dikatakan cewek ini istilahnya non-Yahudi. Karena kenapa dia kan cewek ini berasal dari tanah Kanaan ya. Jadi asal usulnya adalah tanah Kanaan itu ada tanah Kanaan itu kan dikutukin ya. Itu asal mulanya dari keturunan daripada Nuh. Yaitu anak Nuh kan Ham, Sem dan Yafet. Jadi ketika kita tahu waktu itu si Nuh itu dia lagi bikin anggur. Dia minum anggur waktu dia mabuk. Jadi auratnya kelihatan. Jadi si Sem inilah, si Ham inilah dia datang. Dia tidak menutupi aurat papanya, tapi dia menceritakan. Dari situlah akhirnya dikutuk tanah Kanaan ini. Asal mulanya dari situ. Ya, jadi digambarkan tanah Kanaan ini adalah orang-orang tidak bermoral. Ya,
Jadi nggak jauh beda dengan Sodom Gomora. Jadi mereka itu orang-orang yang tidak bermoral. Mereka adalah menyembah berhala. Jadi mereka itu mempersembahkan anak sulung mereka untuk dewa-dewa. Makanya Tuhan mengkutukin di tanah Kanaan ini. Sampai ada firman Tuhan itu dikatakan bahwa Tuhan katakan basmi semua, jangan sampai tersisa. Bayangin, jangan sampai tersisa. Tuhan kenapa sampai sekeras itu? Karena Tuhan tidak mau, jangan sampai akhirnya jadi bangsa-bangsa pilihannya semua terjerumus ke dalam. Ya, jauh dari Tuhan. Tuhan murka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 22 dikatakan, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu, saya dan Bapak Ibu tetap tinggal di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya, kita tahu Tuhan itu penuh dengan kemurahan, tapi Tuhan juga penuh juga dengan kekerasan. Kalau kitanya ogah-ogahan, kitanya udah ditegur, kitanya masih begitu, kitanya bebal, jangan sampai pintu kemurahan Tuhan tertutup. Kalau pintu kemurahan Tuhan tertutup, habislah kita. Ya, saya percaya kita semua yang ada malam hari ini, kita semua yang akan menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya renungin kalau kasih Tuhan itu dahsyat banget. Kapan itu saya jalan-jalan ke pasar, saya lihat singkong ya. Saya lihat singkong, tiba-tiba kepikiran gini. Wah, ini ada daun pisang, bikin itu loh. Singkong yang diparut, pakai gula merah, dibungkus daun pisang ya. Terpintas gitu. Enak ya gitu. Cuma aku pikir repot. Aduh, makannya 1-2 biji enggak lah gitu. Udah. Siangnya loh, Bapak Ibu tahu. Saya dapat dikasih loh, kue persis seperti itu. Saya sampai, aduh Tuhan, hebat sekali Tuhan itu. Hebat loh saya mau katakan. Kapan itu pengen pisang goreng loh. Dapat loh pisang goreng. Itu loh. Saya sampai kagum loh akan Tuhan kita. Pernah juga sebulanan yang lalu ya, kita jalan-jalan ke IKEA. Ya IKEA, ada ketemu tuh bantal ya. Bantal itu nggak tahu 2 dijadiin 1. 2 jadi 1, jadi ada sama teman dia bilang gini, ini lagi promo nih, buy one get one kali ya. Jadi 2 dijadiin 1 sepasang gitu harganya sekian gitu. Kita hitung-hitung murah ya. Oh iya murah. Hitung-hitung. Mau beli buat si A, si B, si C, teman saya mau beli banyak gitu. Wah calling juga, calling apalagi kalau udah harga-harga begitu udah kalep dia kalep. Udah hitung, saya bilang beli banyak gitu mau buat siapa? Oh iya gak apa-apa beli, nih udah hitung-hitung loh jalan. Terus habis jalan ini kan pikir gak boleh mau bawa, nanti mau pulang baru mampir beli gitu. Terus udah mau pulang kita mampir mau beli itu. Oh bukan, ini sengaja 2 dijadiin 1 supaya tidak berceceran. Bubar, gak jadi akhirnya. Gak jadi beli ceritanya, gak jadi beli udah. Padahal gue bilang bantal kita juga masih oke kok, gue bilang. Udah, karena murah. Makanya udah, pokoknya yang promo murah udah. Kasih tahu calling dah, cepet ya. Udah gitu, tahu nggak? Kapan itu saya diteleponin. Dia bilang, Cici suruh pegawainya datang dong. Saya mau berkati bantal gitu. Saya nggak terlalu responin. Saya bilang udah kamu gereja dulu, kamu komsel dulu. Udah itu gampang gue bilang. Udah saya cuekin gitu loh. Terus kapan itu telepon lagi. Sampai berapa kali dia telepon. Kenapa sih saya mau berkati nggak mau diambil, saya nggak tahu alamat rumahnya katanya gitu. Saya bilang iya nanti tunggu saya mampir gitu. Akhirnya udah berapa kali dia ini, jadi pas waktu itu karyawan saya ada lewat ya. Jadi diberkati bawa pulang, saya diberkati bantal yang luar biasa gitu loh. Menurut saya ya lumayan mahal, jauh berkali lipat dari apa yang saya lihat di IKEA. Saya mau katakan Tuhan tahu ya apa yang saya mau gitu loh. Saya katakan Tuhan itu hebat banget. Aduh baru kepikiran aja. Tuhan udah sediain loh. Saya rasain Tuhan sayang banget sama saya gitu loh. Ya dahsyat. Saya percaya apa yang saya alamin. Bapak Ibu pasti ngalamin. Ya pasti kita semua akan ngalamin. Kemarin itu saya berangkat ke toko itu agak siangan. Saya lihat ada yang ngebal gitu. Mobil bawa kan untuk kirim ke Tanah Abang. Saya bilang
Tuhan mau ngebal dong hari ini. Oh iya, dari pagi kan agak sepi gitu, sepi. Siangnya diteleponin, oh iya mau sekian. Ih Tuhan, gue bilang, wih dahsyat loh. Baru ngomong sepatah kata Tuhan langsung iyain gitu loh. Makanya katakan Tuhan itu hebat banget. Bapak Ibu, saya percaya apa yang saya alami, ya Bapak Ibu pasti alamin. Pasti kita semua akan alamin. Yang paling penting adalah satu hal, segenap hati kita cari Tuhan. Jangan pikirin masalah kita, jangan ada agenda lain. Udah segenap hati kita, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin kita katakan aku sering datang kepada Tuhan, aku rajin kok. Tapi sesungguhnya biarlah kita masing-masing koreksi hati kita. Ya, seberapa sungguh kita dengan Tuhan. Apakah karena suatu tanggung jawab kita itu terpaksa datang? Atau benar-benar hati kita itu rindu untuk ketemu dengan Tuhan? Saya percaya kalau motivasi kita benar, Tuhan tidak akan biarkan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Pasti kita semua akan menerimanya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.